Guys, pernah nggak kamu berpikir tentang jam? Oke, aku sekarang melihat jam aku kan. Kita sering melihatnya gitu. Entah itu jam dinding, jam digital. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar paham apa artinya? Dan satu hal yang pasti, ada dua waktu besar dalam hidup kita. Kelahiran dan kematian. Tapi yang paling berharga adalah waktu yang ada di antara keduanya. Dan waktu ini adalah hidup kita. Adalah satu-satunya yang sepenuhnya bisa kita kontrol. Kapan itu? Ya saat ini. Dan pernah nggak kamu ngerasa, kenapa sih aku nggak dilahirkan di keluarga yang kaya? Kenapa sih aku nggak punya tubuh yang sempurna? Wajah yang good looking? Rasanya dunia ini kayak nggak adil banget gitu. Tapi kenyataannya, kita itu nggak bisa ngubah itu. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana cara kita menjalani hidup dengan waktu yang kita punya sekarang. Kita nggak akan pernah tahu kapan waktu kita itu akan habis, guys. Hidup bisa berakhir lebih cepat dari yang kita kira. Dan kadang kita itu baru sadar betapa berharganya waktu saat kita tahu waktu kita itu terbatas. Misalnya, kamu tahu kamu punya kanker yang mengancam jiwa. Kamu dapat kabar nih bahwa kamu punya kanker. Kamu hanya punya beberapa bulan untuk hidup. Dan akhirnya kamu memutuskan berhenti dari pekerjaanmu, menjual semua hartamu, dan mungkin kamu bakal pergi secara sukarela ke negeri yang jauh untuk berobat mungkin, atau beribadah sebanyak-banyaknya, atau mungkin kamu bakal memperbaiki hubunganmu dengan orang lain, dengan pasangan. Mungkin kamu bakal menghabiskan waktu dengan orang penting. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menunggu momen seperti itu untuk berubah? Bagaimana jika kamu mulai berubah sekarang, hari ini, saat kamu nonton video ini? Dan apa yang akan terjadi jika perubahan itu dimulai sekarang juga? FYI, aku belajar mandiri finansial itu di umur 19 tahun. Dan aku ingin berbicara tentang jangan buang waktu, guys. Di usia 20, aku sudah merasakan banyak hal yang menurut aku ini berawal sejak umur 19 tahun. Sejak aku memutuskan untuk mandiri secara finansial, membiayai kehidupan dan kuliahku sendiri. Aku tahu bahwa aku itu tinggal di negara yang menurut aku sangat berbeda dari Indonesia gitu. Dan ketika aku melihat sekelilingku, banyak banget teman hidup yang menurut aku berbeda gitu, yang hidup dalam kenyamanan materi. Tapi dari situ aku sadar bahwa aku ingin lebih cepat dari mereka. Aku harus lebih cepat karena aku sadar bahwa waktu itu terus berjalan. Dan apa yang aku pelajari di sepanjang perjalanan ini, salah satunya adalah jangan pernah nunggu kesempatan itu datang. Ambil kesempatan itu, guys. Waktu itu gak akan berhenti hanya karena kamu menunggu. Kesempatan yang pertama kali aku coba putuskan dalam hidup aku adalah di awal semester aku udah mulai part-time di restoran Indonesia di Jordan. Bekerja 12 jam dari siang sampai malam. Sementara itu aku juga ikut kuliah sekitar 4-5 jam per harinya. Dan di hari libur aku selalu memanfaatkan untuk bikin konten di Instagram dan di YouTube. Bahkan sekarang aku baru aja pulang kerja dan mampir ke kafe bentar untuk membagikan video ini di platform YouTube yang aku punya. Tapi masalahnya bukan itu gitu. Ketika aku menjalani ini semua, yang aku rasakan adalah aku capek gitu. Tapi aku belajar banyak hal dari situ. Tentang emosi, tentang manajemen waktu, dan yang terpenting adalah tentang tanggung jawab atas setiap pilihan yang aku buat. Dari semua itu, aku jadi sadar bahwa kayaknya aku udah mulai beranjak dewasa gitu. Lebih siap menghadapi tantangan. Dan aku yakin semua usaha yang aku lakukan sekarang itu sebanding dengan hasil yang aku terima, baik itu pengalaman maupun pendapatan hidup aku. Dan dari situ aku belajar bahwa keputusan itu mengubah segalanya. Kamu tahu gak, dunia ini gak ada orang yang benar-benar peduli dengan kita. Bukan soal proses kita ya, bukan tentang kegagalan kita, bahkan kesuksesan kita. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Semua orang sibuk dengan ujiannya masing-masing. Dan dari situ aku menyadari bahwa people come and go. Semua orang datang dan pergi. Dari situ aku belajar kita gak bisa berharap banyak dari orang lain.
Itu faktanya. Aku baru aja nonton salah satu pidatonya Jack Ma. Beliau kurang lebih bilang gini, di usia sekarang, coba sebanyak mungkin buat kesalahan. Jangan khawatir bahwa kamu jatuh, gagal, bangkit lagi. Itu semua pelajaran gitu kata dia. Dan dari situ aku ngerasa kayak itu benar banget. Karena kita gak akan pernah tahu kalau kita gak pernah mencoba. Terus dia lanjutin gini, jadi untuk masa depanmu, itu bukan tentang sekedar ilmu pengetahuan. Di masa yang akan datang, itu adalah kompetisi kreativitas. Kompetisi untuk berimajinasi dan berpikir mandiri. Di masa depan, pengetahuan itu akan kalah oleh kemampuan untuk menciptakan sesuatu, untuk berinovasi sesuatu. Karena apa? Sekarang udah ada AI. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya. Bahkan kalau kamu tahu, script writer aku sekarang itu bukan orang, tapi sistem dengan otomatis yang udah sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Lanjut ke tentang proses dan pembelajaran yang aku dapatkan selama ini. Satu hal yang aku pelajari adalah belajar itu guys, gak ada habisnya. Dari tahun ke tahun, pelajaran bisa terasa sama aja. Tapi cara kita bersaing itu harus dengan kreativitas baru. Dan dari situ aku sadar bahwa kalau kita terus-terusan fokus pada orang yang sudah sukses, orang yang banyak followersnya, kamu tuh akan ngerasa kecil terus. Dan padahal kalau kita tahu, kita ini semua punya kesempatan yang sama. Jadi jangan pernah terjebak dalam perbandingan itu. Kamu gak harus peduli apa kata orang tentang pilihan hidupmu. Aku percaya banget itu. Selama kamu yakin dan percaya pada prosesnya, terus saja lakukan apa yang kamu suka. Gak peduli apakah orang lain bilang itu aneh. Yang penting kamu ngerasa kayak benar dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Lambat laun, akhirnya aku kayak menyadari bahwa gak ada loh keputusan yang sempurna. Bahkan kadang keputusan terbaik adalah tidak mengambil keputusan sama sekali. Hah? Serius kayak gitu? Iya, kadang hidup itu gak perlu seribet yang kita kira, seribet yang kita pikirkan. Dan gak semua hal itu harus dikalkulasi dan dianalisis terlalu dalam. Bisa aja mungkin kamu ambil keputusan secara acak. Mungkin kayak aku sekarang, tiba-tiba aku kepikiran pulang dari kerja aku bakal kafe dan aku ngonten kayaknya deh. Atau kamu kepikiran untuk beli snack malam-malam ke supermarket. Itu kan tanpa rencana ya. Semua itu tanpa rencana. Dan kamu gak harus selalu tahu kemana arah hidupmu. Yang penting adalah bahwa kita itu bisa menikmati proses dan gak terlalu berlebihan mikirin sesuatu. Overthinking. Setiap keputusan yang kamu buat, menurut aku itu adalah pengalaman. Dan wajar kalau ada salah, wajar kalau ada gagal. Kita semua pernah salah mungkin. Baik itu dalam karir yang lagi kita bangun, pendidikan, bahkan dalam memilih tempat kuliah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dan berkembang dari kesalahan itu. Karena perjalanan di usia 20-an itu banyak tantangannya guys emang. Banyak yang menyebutnya quarter life crisis. Saat kamu mulai bingung tentang masa yang akan datang, saat kamu mulai bingung kamu bakal mau jadi apa ya. Tapi justru di masa inilah kita mulai merasakan dan mencari perubahan. Aku dulu gak pernah nyaman guys ngomong di depan kamera. Tapi aku pengen jadi content creator. Gimana ya caranya ya? Akhirnya lambat laun itu bakal jadi sesuatu yang pola kehidupanku, sesuatu yang menjadi habitku. Aku bikin video setiap hari, ngomong apa adanya, gak peduli sama omongan orang. Dan semua itu adalah bagian dari proses, gak ada yang instan. Poin utama dari konten ini adalah aku ingin menekankan bahwa jangan pernah takut untuk berubah. Jangan takut mencoba hal baru. Walaupun di awal itu kayak ngerasa kita berat banget.
Dan terakhir, ada pembelajaran yang sudah aku kumpulkan dan sudah aku catat untuk kita sama-sama gimana bisa fighting di usia 20-an. Jadi yang pertama adalah bangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita harus tahu juga kapan harus tegas terhadap diri kita. Di usia 20-an, kita sering bertemu dengan banyak orang baru, alright? Teman kuliah, teman kerja, atau bahkan orang-orang di komunitas yang kita ikuti. Dan semua sifat mereka itu pasti berbeda-beda. Membangun jaringan itu penting, networking. Karena kita nggak tahu siapa yang akan membantu kita di masa yang akan datang. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai terjebak dalam hubungan yang menurut aku hanya menguntungkan orang lain, sementara kamu sendiri yang dirugikan. Kita harus tahu kapan kita tegas, terutama dalam project yang kita buat, dalam bisnis, dalam hal-hal yang menurut aku menghasilkan materi di situ. Jangan ragu untuk mengatakan tidak jika itu mungkin berpotensi merugikanmu. Dan yang aku lihat dari buku-buku yang aku baca, kamu harus bisa menjaga jarak yang sehat, terutama dengan orang yang gak mendukung tujuanmu, guys. Jadi bangun hubungan yang saling mendukung dan bermanfaat, tapi jangan takut untuk menetapkan batasan. Kalau ada temanmu yang ngajak nongkrong sementara kamu ada project yang lebih penting, kamu lebih tahu mana yang lebih prioritas. Yang kedua, kamu gak sespesial itu. Jangan berpikir dunia ini berputar di sekitarmu aja. Fokus pada dirimu, bukan pada penilaian orang lain, guys. Banyak banget kan di usia kita 20-an yang masih sering ngerasa, kenapa sih aku gak sesukses seperti orang lain? Kenapa hidupku gak sepopuler mereka? Tapi kenyataan pahitnya adalah dunia itu gak berputar di sekitarmu. Semua orang sibuk dengan urusan dan dunia mereka sendiri. Jadi please banget mulai sekarang jangan habiskan waktu terlalu banyak untuk khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Fokus aja pada dirimu dan perjalananmu sendiri. Jangan takut untuk jadi yang berbeda. Honestly guys, aku tinggal di Jordan, tapi teman aku gak banyak. Karena kenapa? Aku ngerasa kayak gak cocok, itu satu. Yang kedua, aku ngerasa gak apa-apa aku punya teman dikit, tapi yang penting kualitasnya, yang emang betulan teman, gak hanya sekedar kenalan. Karena semakin dewasa tuh aku menyadari bahwa yang paling penting adalah kamu nyaman dengan pilihan hidupmu sendiri, bukan apa yang orang lain katakan. Yang ketiga, coba investasi pada diri sendiri. Karena kayak menurut aku lebih penting daripada pamer-pamer barang-barang branded di usia kita yang sekarang. Coba belajar memilih pengeluaran yang bijak gitu. Mungkin mulai ikut kelas, mulai belajar skill baru, belajar bahasa baru. Karena nilai seseorang tuh aku lebih suka ngelihat dia itu dari ilmunya, bukan dari pakaian-pakaian mahal dia. Dan nanti kamu akan menyadari bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Buku, kursus, keterampilan baru, semua itu kayak lebih bernilai loh guys daripada sekedar pamer barang. So mulai sekarang jangan pernah buang-buang untuk hal-hal yang gak penting. Coba pilih pengeluaran yang bisa membuatmu lebih pintar, lebih terampil, atau bahkan lebih sehat. Dan itu hal-hal yang menurut aku jangka panjang. Dan yang keempat, ini rawan banget. Jangan pernah dekati lawan jenis hanya karena nafsu. Ini sering banget kita udah bangun benteng yang kokoh, tapi hanya karena lawan jenis runtuh. Dan di usia ini kita paham bahwa ini adalah usia yang penuh gejolak perasaan. Tapi jangan sampai kamu tergoda untuk mendekati seseorang hanya karena nafsu semata. Cinta itu energi guys, cinta itu penting. Tapi yang lebih penting adalah mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dan jangan biarkan hubungan yang gak sehat atau hanya berbasis ketertarikan fisik mengganggu fokusmu pada tujuan hidup. Karena aku yakin jarang banget orang yang di usia 20-an itu selesai dengan hidupnya sendiri. Dan terakhir, cari mentor atau orang yang bisa jadi panutan dalam kamu meraih kesuksesan. Aku emang belum sukses sekarang, cuman aku ngerasa banget bahwa ketika aku punya orang yang bijak dalam hidup aku, mentor itu menjadi penting. Dan mereka bukan hanya untuk karir loh. Bisa aja orang yang kamu kagumi karena pemikirannya, pola hidupnya, atau bahkan caranya mengatasi tantangan hidup.
cari seseorang yang kamu anggap lebih berpengalaman dan bisa memberi perspektif yang berbeda. Dan jangan pernah malu bertanya di usia yang sekarang, karena usia yang sekarang itu harus banyak salahnya, harus banyak gagalnya. Orang-orang yang udah sukses biasanya itu senang membagikan pengalaman mereka, guys. Dan mereka senang banget kalau ada yang mau mengikuti jalan mereka. Itulah yang aku rasain ketika aku ngelihat ada orang yang menurut aku sukses, baik itu dari segi finansial, kehidupan dia, seperti yang apa aku mau. Aku selalu belajar banyak dari dia. Dan pasti dia kalau udah ngelihat seseorang yang emang, wah anak ini serius, dia mau ngajarin kita gitu. Kalaupun kamu belum nemu sekarang, kamu bisa lihat konten-konten kreator. Kamu bisa lihat sosok-sosok yang menurut kamu inspiratif. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan malam ini. Buat kamu yang masih bingung kamu mau jadi apa, ngerasa kayak, waduh, kayaknya udah gak ada harapan buat masa depan, kamu bisa banget join Deep Talk Live di tanggal 20 Juli 2025 di hari Ahad. Insya Allah aku bakal ngobrol dengan seseorang yang menurut aku bisa menjawab itu. Dan kita podcast bareng, kita bertanya bareng, dan kita mencari jawaban sama-sama. Kalaupun kita bingung, kita bingungnya sama-sama. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. So see you on the next video. Bye-bye.